Mungkin inisial ya atau nama samaran Eko gitu ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Izin saya Muhammad Zikri sekali lagi diamanahkan di Syamil di bagian public relation yang memang kehumasan begitu ya. Hal-hal yang berkaitan dengan Syamil secara global, secara umum, biasanya saya kebagian amanah untuk mensosialisasikannya. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini jadi gambaran awal tentang di manakah Ustadz Ustadzah berpijak begitu ya. Gerbong seperti apakah yang sudah dimasuki untuk nanti kita akan melakukan perjalanan panjang ke depan sama-sama membumikan Al-Qur'an bersama dengan Syamil insya Allah. Izin Kang Ramdan boleh ditampilkan yang buletin dulu boleh? Boleh dibantu ya. Khawatirnya sinyal di sini kurang bagus jadi ini tipe Kang Ramdan. Nah, tahun 1997 Bapak Ibu sekalian, kami em, mengenal sosok yang namanya Bapak Riza Zakarias. Bapak Riza Zakarias ini merupakan founder dari hadirnya Syamil dan awalnya beliau itu bukan seorang entrepreneur seperti yang kita kenal sekarang. Beliau itu adalah seorang drafter pesawat Bapak dan Ibu ya karena dulu pernah sekolah di IPTN, kalau sekarang jadi PTDI begitu ya dan kedinasannya di sana. Dan beliau pada tahun itu memutuskan untuk berhenti dari karir profesionalnya dan Bismillah meneguhkan diri untuk menjalani em, apa ya jalur entrepreneur begitu ya, jalan panjang entrepreneur yang ya tidak mudah, namun harapannya bisa memberikan maslahat yang lebih banyak begitu ya. Kita perhatikan Bapak Ibu di sini, kalau boleh diperbesar, Kang Ramdan, ini adalah karya atau media dakwah pertama yang Syamil keluarkan. Bapak-bapak, ustadz-ustadz yang mungkin sholat Jumat pada masa-masa itu mungkin pulang Jumatan. Kalau sekarang kan zamannya bawa nasi berkah gitu ya, nasi berkah Jumat. Kalau dulu itu yang dibagi-bagikan adalah buletin, namanya buletin Asyamil. Dulu founder kami Fariza Zakarias membuat buletin Asyamil dan ditawarkan door to door ke masjid-masjid yang ada di Kota Bandung. Salah satu masjid yang menerima dan bekerja sama itu adalah Masjid Habibur Rahman di PTDI, begitu dulu itu ya. Nah, uniknya di buletin ini, kalau biasanya kita menerima buletin Jumat itu kan kadang-kadang suka apa ya, temanya itu terpisah-pisah, tidak bersambung begitu ya. Nah, kalau di Buletin Jumat Asyamil ini, kami menggait kontributor-kontributor yang tetap untuk bisa menulis artikel-artikel secara bersambung per bulannya. Jadi di sini misalnya Bapak Ibu bisa lihat di tengah ada pekan satu ngomongin kajian Sirah Nabawiyah gitu. Pekan 2 kajian manajemen Islami, pekan 3 kajian pendidikan anak, pekan terakhir ada kajian Al-Quran. Ini kontributornya masing-masing ada yang dedicated, begitu. Misalnya Januari pekan satu kita ngomongin kajian Sirah Nabawiyah di buletin ini. Misalnya tentang kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah nanti di bulan selanjutnya di pekan yang pertama, nah ada lanjutannya, begitu ya. Setelah kelahiran apa yang dibahas? Nanti dilanjut, begitu dan seterusnya. Nah izin Allah Bapak dan Ibu sekalian, em, satu waktu ada Ustadz dari Pontianak namanya Ustadz Lukmanul Hakim bersilaturahim ke Syamil Quran bertemu dengan Ustadz Riza Zakarias. Ya biasa ngobrol gitu ya dibawa ke ruangannya lalu diperlihatkanlah buletin ini yang masih ada sampai dengan sekarang ya manuskripnya itu ya. Setelah diperhatikan begitu oleh Ustadz Lukman, beliau pun berseru, Ustadz Riza, sadar nggak? Masya Allah, ini satu persatu doanya terkabul semua. Maksudnya gimana terkabul semua gitu ya? Dijelasin. Oh ternyata kajian Sirah Nabawiyah di pekan satu ini, Bapak Ibu, Alhamdulillah, salah satu entitas di Syamil Group, ada yang fokus untuk mensyiarkan buku-buku yang berkaitan dengan Sirah Nabawiyah, untuk mengenalkan keteladanan kepada anak-anak kita. Di masing-masing rumah keluarga Muslim, harapannya ada buku-buku dari Syamil. Begitu. Salah satunya Muhammad Ladanku dulu yang paling populer ya. Mungkin Bapak Ibu juga ada yang punya. Ya, lalu pekan kedua, kajian manajemen Islami, sekarang biidznillah Fariza sudah mengeluarkan dua buku yang ditulis langsung oleh beliau. Pertama judulnya Kepemimpinan Jalan Langit, yang kedua itu Bisnis Jalan Langit. Dan Fariza juga Alhamdulillah sekarang sering mengisi kajian-kajian untuk sharing pengalaman beliau tentang membangun usaha. Gitu ya. Pekan ketiga, kajian pendidikan anak, biiznillah Bapak Ibu mohon doanya juga
Kami sekarang sedang mengelola juga, ada amanah mengelola sekolah, namanya Sekolah Bintang Madani, dari tingkat TK hingga tingkat SMA di daerah Arca Manik, Bandung. Gitu. Dan kajian Al-Quran di pekan keempat ini bertransformasi menjadi Syamil Quran yang kita kenal sekarang. Dan Bapak Ibu insya Allah akan syiarkan mulai dari sekarang. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu yang hadir di sini sebagai bagian dari Rumah Syamil Quran, ini berkontribusi juga untuk memperpanjang nafas perjuangan kita mensyiarkan membacakan Al-Quran. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Dan semoga Allah luruskan ya. Nah, sekarang Kang Ramdan izin ada satu file lagi yang PDF. Boleh diperlihatkan ya. Ya, sekarang kita akan mulai masuk ngobrolin tentang Syamil Group. Bapak Ibu kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh langsung di kolom chat aja. Barangkali pengen penasaran apa misalnya ya yang pengen digali tentang Syamil supaya makin akrab kalau sudah ta'aruf kan istilahnya tak kenal maka ta'aruf begitu ya supaya kenal. Ya. Dan kalau sudah kenal, nanti kita bisa saling memahami, kita bisa saling menolong, kita bisa saling memikul beban, dan kita bisa saling mendahulukan kepentingan satu sama lain begitu ya, melalui apa yang bisa kita lakukan, berkontribusi dengan apa yang bisa kita lakukan. Baik, di file yang satu lagi yang nanti akan ditunjukkan oleh Kang Ramdan, ini filenya tentang company profile kami, yaitu tentang Syamil Group secara umum. Nah, ini informasi ini mudah-mudahan jadi gambaran juga untuk Ustadz, Ustadzah, Bapak, Ibu agar memahami Syamil secara lebih utuh. SDKI dan juga Rumah Syamil itu adalah salah satu part dari perjuangan kami membukukan Al-Quran, menghidupkan sirah. Begitu nanti akan lebih banyak dibahas detailnya mungkin oleh Pak Dedi ya, Bang Dewa di sini. Boleh next. Nah, boleh agak digedein, Kang Ramdan izin. Bisa nggak ya? Nah, di sini Alhamdulillah sejak tahun 1997, Bapak Ibu dan mohon doanya agar ikhtiar ini bisa terus panjang usianya. Kami berkomitmen untuk menemani ibadah umat muslim di Indonesia dan mudah-mudahan mohon doanya kami bisa menjadi sahabat sampai surga dalam konteks literasi Islam. Kan salah satu hal yang akan menjadi syafaat kita di akhirat kan Al-Quran ya. Dan salah satu sosok yang akan menjadi wasilah syafaat juga bagi kita semua, insya Allah, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang teladannya kita pelajari lewat sirah. Jadi kurang lebih sudah lebih dari 27 tahun dari tahun 97 sampai dengan sekarang ya. Boleh ke bawah lagi. Nah ini tagline kami, Bapak dan Ibu, sekaligus doa kami, yaitu membumikan Al-Quran dan juga menghidupkan sirah. Al-Quran dibumikan seluas mungkin, insya Allah ya, sampai daerah-daerah yang mungkin pada awalnya susah mengakses Quran, kita ikhtiarkan untuk sampai. Dan Alhamdulillah, wasilahnya nih Bapak Ibu, melalui Rumah Syamil Quran ini, mushaf-mushaf yang awalnya dicetak di Bandung, dan Alhamdulillah, biidznillah kami ada juga percetakan di Solo sekarang, bisa nyampe tuh ke pedalaman Mentawai, lalu juga ke pedalaman em, apa di daerah Aceh yang kemarin kena musibah begitu ya, lalu juga sampai ke daerah Nusa Tenggara, Halmahera, begitu. Daerah-daerah yang kalau kami hanya mengandalkan tangan kami saja, ini akan sangat sulit Bapak Ibu. Tapi wasilahnya melalui Rumah Syamil Quran yang tersebar di berbagai titik di Indonesia, ini bisa kita lakukan. Dan juga menghidupkan sirah. Bagaimana sirah ini, Bapak dan Ibu, kita bisa hidupkan, dijadikan teladan bagi anak-anak kita, sehingga mereka punya role model dalam kehidupannya. Dan role modelnya bukan lagi Spider-Man, ya, Iron Man, tapi orang-orang yang memang sama-sama pernah menjejakkan kaki di bumi ini dan jauh lebih layak dijadikan teladan, yaitu para nabi, para rasul, para sahabat, dan juga orang-orang soleh di masa yang lalu. Boleh di halaman selanjutnya, kan? Nah, ini dia. Syamil Quran, Bapak dan Ibu, kami ikhtiar karena kami punya dua fungsi. Ada fungsi penerbitan, ada fungsi percetakan. Dua fungsi ini kami optimalkan agar bisa menghadirkan mushaf dengan kualitas yang terbaik yang mau kami ikhtiar. Kita sebelum mendevelop mushaf, Bapak dan Ibu, kita riset dulu. Kira-kira kebutuhan masyarakat perlu mushafnya itu yang kayak gimana ya? Ya mushaf kan dari dulu sampai sekarang nggak berubah-berubah. Khotnya tetap seperti itu, isinya tetap seperti itu, begitu ya, dibacanya tetap seperti itu.
Yang berubah itu apa? Yang berubah itu bertambahnya kebutuhan. Saya pengen mushaf yang memudahkan saya menghafal Quran misalnya. Nah, kita sediakan begitu ya mushaf hafalan. Bukan saya tuh perlu mushaf yang enak buat tilawah aja, misalnya kayak gitu. Kita sediakan mushaf yang non terjemah, begitu ya. Dan ada mushaf yang saya ada mau umroh mau haji ini gimana ya supaya saya pegang Quran, tapi sekalian ada konten-konten tentang haji umroh yang bisa saya tadaburi sambil jalan. Kita ada mushaf. Jadi kita riset dulu apa kebutuhan masyarakat sehingga mushaf Al-Quran yang kita keluarkan bisa memberikan manfaat yang lebih dahsyat lagi begitu ya, sesuai dengan kebutuhan. Lalu kita rancang pracetaknya, lalu kita cetak di percetakan yang kami buat sendiri. Kami juga distribusikan dan alhamdulillah Bapak dan Ibu juga insya Allah akan berperan dalam aspek dua terakhir, distribusi dan selling gitu ya. Namun agar konteksnya lebih dalam lagi, pemaknaannya kita tidak sekedar transaksional, kita coba maknai proses distribusi dan selling ini menjadi proses kita mensyiarkan Al-Quran. Insya Allah ya, membumikan Al-Quran dengan apa yang kita bisa. Begitu. Nah, di percetakannya juga Bapak Ibu, kami berikhtiar untuk menerapkan adat-adat terhadap Al-Quran. Mana karyawan kami di SOP kan semuanya dalam keadaan suci begitu ya, punya wudhu semuanya ketika nyentuh Quran, nggak ada yang berceceran begitu ya di mana-mana lembaran-lembarannya. Kalau ada yang reject kita pisahkan untuk nanti kita lakukan penanganan khusus agar tidak ada satu pun yang tercecer. Dan juga dari aspek bahan bakunya sendiri Bapak Ibu, kami ikhtiarkan pilih bahan-bahan baku yang sudah ada jaminan halal. Insya Allah. Boleh next, Kang Ramdan? Nah ini juga kami alhamdulillah meskipun mushafnya dicetak di Indonesia, tapi ada beberapa mitra kami yang cetak mushaf di Syamil dan mereka pun sampai menguruskan taskhihnya. Jadi untuk bisa diedarkan di wilayah-wilayah tertentu kita perlu ada tanda taskhih dari Kementerian Agama atau otoritas agama di daerah masing-masing sehingga bisa disebarkan secara umum begitu ya. Nah, alhamdulillah kami sudah ada beberapa taskhih dari beberapa negara. Boleh next? Nah, insya Allah Bapak dan Ibu, kami menginginkan visi kami di tahun 2045, Rumah Syamil Quran nih, yang sekarang kita lagi jagain bareng-bareng, yang baru kita mulai, sebagai one stop Quran education. Banyak banget masyarakat yang memang membutuhkan tempat-tempat untuk belajar Al-Quran dengan nyaman, dengan menyenangkan, yang mudah metodenya. Nah ini harapannya tempat-tempat rumah syamil Quran yang Bapak dan Ibu kembangkan mulai dari hari ini bisa menjadi one stop Quran education bagi masyarakat sekitar sehingga Bapak dan Ibu termasuk orang-orang yang dimention oleh Rasulullah khairukum man ta'alamal Quran wa 'allama. Sebaik-baik dari kalian itu adalah orang yang mempelajari Quran dan juga mengajarkannya kembali ke orang-orang yang ada di sekitar kita, insya Allah ya. Nah, ini beberapa entitas yang ada juga di sini kebanyakan namanya memang Sigma. Jadi Sigma itu adalah nama PT kita begitu ya. Branding keluarnya biasanya Syamil Quran begitu ya. Untuk Quran sendiri. Dan yang lainnya juga ada. Macam-macam ada entitas produksi seperti pabrik begitu ya. Ada entitas kreatif seperti yang ada aktivitas riset, aktivitas pracetak itu entitas kreatif kami. Ada juga entitas penjualan, ya seperti salah satu Syamil Duta Quran ini yang mensupport Bapak dan Ibu melalui program Masyarakat Quran. Kami juga kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, di momen-momen tertentu maksudnya, kami menghadirkan momen-momen untuk berbagi. Misalnya ketika tanggap bencana kemarin di Sumatera, kami alhamdulillah sudah menjadi ya jembatan lah untuk menyalurkan ribuan mushaf Al-Quran ke daerah Sumatera begitu ya yang membutuhkan karena ternyata selain kebutuhan pokok Quran juga ternyata dicari-cari, Masya Allah ya, oleh masyarakat setempat itu. Sebagai teman mereka untuk menuju kepulihan, sebagai teman mereka untuk menjaga keimanan di kala kondisi yang tidak mudah. Alhamdulillah. Nanti Bapak dan Ibu juga bisa berkontribusi melalui Syamil Berbagi ini. Dan kami juga Alhamdulillah ada satu pesantren yang diasuh Bapak dan Ibu. Ini pesantrennya pesantren non formal. Namanya Pesantren Pemuda Bumi Langit. Jadi kami open untuk pemuda-pemuda senusantara yang usianya itu pasca SMA biasanya yang kita sasar, yang kalau bisa belum kuliah,
Kalau mereka ada niatan ingin menjadi seorang pengusaha yang hafiz Quran atau hafiz Quran yang pengusaha, nah ini salah satu kawah candra di mukanya. Di apa ya? Ditatar lah di Pondok Pemuda Bumi Langit di Bandung. Alhamdulillah sudah ada 4 angkatan Bapak dan Ibu, dan sebagiannya sudah kembali ke tempat masing-masing. Ada yang punya usaha sendiri, ada yang jadi ustadz begitu ya ke Aceh dan seterusnya. Alhamdulillah. Dan juga Masya Allah ada juga yang jadi profesional juga. Alhamdulillah ada yang lanjut kuliah dari Pemuda Bumi Langit ini. Nanti kalau ada open recruitment mungkin bisa kita kabarkan ya. Barangkali ada kenalan nih yang perlu dikenal. Ada juga wisata Quran, Bapak dan Ibu. Kalau misalnya Bapak dan Ibu ada di sekitar Bandung, boleh main ke kami. Nanti kita ajak factory visit melihat proses produksi dari awal sampai akhir. Wisata Quran juga kita buka untuk umum setiap Rabu dan Kamis tadi. Dan sekarang juga sedang ada kunjungan di Syamil ya. Biasanya anak-anak SD, ya sekolah, majelis taklim, komunitas suka main melalui wisata Quran melihat dan juga jadi ada pemaknaan baru tentang Al-Quran kalau sudah paham prosesnya. Alhamdulillah. Kalau penasaran boleh nanti bergabung ya. Boleh next lagi, Kak Ramdan? Scroll lagi. Nah ini Bapak dan Ibu ada sedikit milestone-nya ya. Dari tahun 97 kita mulai, 99 ya. Kita pindah-pindah kantor Bapak Ibu. 2003 kita mulai mencetak mushaf Al-Quran. Begitu. Tahun 2007 kita transformasi bisnis, tidak sekedar percetakan namun menjadi industri kreatif. 2006, Alhamdulillah, biidznillah kami akuisisi pabrik di daerah Babakan Sari, Kiara Condong, dan sekaligus kita pun mendevelop buku-buku sirah. Per tahun 2012 kami mulai jajaki kerjasama dengan Hafiz Indonesia RCTI. Alhamdulillah sampai sekarang Bapak Ibu. Nanti tahun 2026 Bapak Ibu kalau nonton Hafiz Indonesia bakal lihat produk Syamil di sana. Insya Allah ya. Wisata Quran kami mulai tahun 2013 sampai dengan sekarang Alhamdulillah. 2015 kami mulai bebenah kantor. Seiring berjalannya kebutuhan, Alhamdulillah Allah rezekikan kami untuk mendapatkan gedung baru. Lalu tahun 2016 ini juga kita menghadirkan Quran Epicentrum. Jadi ada aktivitas-aktivitas Qurani, training-training begitu ya kita hadirkan. Training Iqrar misalnya, ataupun training-training yang lain. 2017 kita mulai perjalanan RSQ sampai dengan sekarang dan mohon doanya sustain sampai terus-terusan nanti ya. 2022 kita pernah guide komunitas se-Indonesia, komunitas Muslim, ngumpul di Bandung dalam Islamic Community Summit tahun 2022. Alhamdulillah kita silaturahim berjejaring di sana. Alhamdulillah ya. Nah, 2023, 2024 kita beranjak ke ranah digital. Kita bikin channel YouTube animasi namanya Syamil Salma. Mungkin bisa dicek nanti di YouTube. Dan kita punya aplikasi super app-nya Syamil namanya Go Ngaji. Ini bukan saudaranya Gojek ya, tapi Go Ngaji ini Bapak Ibu selain ada mushaf digital, di sini juga kita bisa akses konten-konten digital yang ada di mushaf Syamil. Boleh next? Oke, nah ini dia. Ini ada wisata Quran ya. 2024 kemarin, Alhamdulillah, salah satu milestone penting kami sempat dikunjungi selain oleh para asatiz, para guru-guru kami dari pemerintahan kita. Alhamdulillah hadir juga Bapak Sandi yang pada waktu itu jadi Menparekraf begitu ya, turut meresmikan kembali wisata Quran. Nah, kami juga Bismillah kita ingin bareng-bareng tumbuh bersama dengan Rumah Syamil Quran lebih luas lagi. Sempat kami resmikan 1.000 Rumah Syamil Quran, sekarang sudah 2 kali lipatnya. Ditambah lagi dengan ustadz-ustadzah semuanya. Mohon doa, ini tidak hanya jadi sekedar angka, namun ini betul-betul jadi simbol kebermanfaatan. Juga Bapak dan Ibu hadir di dalamnya. Ya, sepertinya nge-freeze Kang Charity Jikri. di kawasan tertentu begitu ya. Boleh next? Ya, halaman selanjutnya masih ada apa lagi? Nah, ini dia. Kita kalau Bapak Ibu pernah main ke Masjid Al-Jabar, lihat mushafnya itu mushaf Syamil semua. Alhamdulillah kita sediakan. Nah, ini gambaran ngumpul-ngumpulnya kita bareng komunitas-komunitas Islam di Indonesia. Ini gak cuma dari Bandung doang, Bapak Ibu. Ada juga yang dari Kalimantan, Sumatera, dan lain-lain ngumpul di sini. Alhamdulillah. Boleh next? Nah, kita juga sempat gayet beberapa pemengaruh begitu ya atau influencer
yang bareng-bareng dakwahnya dengan kami. Boleh ya? Nah, ini juga kita kolaborasi dengan guru-guru kami juga. Beberapanya ada di sini, begitu ada Agim, ada Ustaz Budi Ashari, ada kajian musyawarah sempat datang rame-rame juga, begitu ya. Ada Ustaz Abu Somad dan ada Syekh Isa dari Mesir, begitu ya, pemegang sana tertinggi yang masih ada sekarang di dunia, begitu. Almarhum Syekh Ali Jabir pun juga pernah hadir ke Syamil, alhamdulillah, dan pernah berkolaborasi. Next. Jazakallah khairan katsir. Barangkali secara selayang pandang itu dulu yang bisa disampaikan. Semoga apa ya paparan saya ini jadi ada gambaran umum tuh ya tentang Syamil itu bergeraknya di bidang apa saja, lalu juga semangatnya bagaimana. Semoga semangat kami nilainya selaras juga dengan nilai yang dipegang oleh Bapak Ibu semua untuk sama-sama kita membumikan Quran dengan wasilah Rumah Syamil Quran yang perjalanannya baru dimulai saat ini. Kalau ada sesi pertanyaan, boleh Kak Ramdan. Kalau misalnya cukup, boleh langsung nanti ke Bang Dewa. Dari saya cukup segitu dulu, saya kembalikan ke Kang Ramdan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tabarakallah. Terima kasih Kang Jikri ya atas informasinya untuk mengenalkan Syamil Group begitu ya. Karena tadi sudah disampaikan ternyata Syamil Group ini tidak hanya bergerak di Al-Mushaf Quran saja, tapi juga tadi disebutkan ada bahkan tadi ada sekolahnya, terus juga ada pesantrennya, bahkan tadi ya dinamakan dengan Pemuda Bumi Langit begitu. Baik, dari sahabat-sahabat mungkin ada yang mau bertanya dahulu sebelum kita lanjutkan kembali untuk perkenalan tentang SDQ-nya gitu ya. Mungkin Ustaz Abu Yazid atau apa ini akun Keko atau Ibu Masrifah gitu ya. Boleh kalau mau bertanya sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya atau informasi selanjutnya gitu ya. Udah cukup? Apa ada? Oke, sepertinya sudah cukup Bang Jikri ya. Baik, baik Ya, tidak ada? kalau sudah cukup, Oke. ya alhamdulillah kalau saya ya. Baik, Baik, nanti lebih lanjut mungkin lebih penasaran tentang rumah Syamilnya, SD-nya, lebih detail lagi begitu ya, bisa ya. disampaikan Kang Ramdan atau atur nuhun. Siap, Kang Jikri. Terima kasih banyak, Kang Jikri, atas informasinya. Setelah kita mengenal lebih dekat tentang Syamil tadi ya, beserta dengan visi dan juga ikhtiar dakwahnya, maka langkah selanjutnya adalah mengenal wadah pembinaan dan juga perjuangan mitra begitu, yaitu SDQ gitu ya. Nah, SDQ ini insya Allah akan hadir sebagai ruang belajar gitu untuk sama-sama kita bertumbuh, berjuang bersama, dan disinilah tempatnya para mitra tidak hanya dibekali secara ilmu-ilmu bisnis begitu ya, tapi juga di sini dikuatkan secara nilainya, pemahaman Al-Qur'annya, serta semangat dakwahnya agar kelak nanti setiap langkahnya itu insya Allah dijadikan sebagai nilai ibadah. Nah, insya Allah pada sesi selanjutnya nanti kita akan berlanjut ke pengenalan SDQ, mulai dari tujuannya, program-programnya apa saja, hingga pesan mitra di dalamnya nanti ya. Untuk itu, di langsung saja untuk waktu kita persilakan kepada Bang Dewa. Mohon maaf sebetulnya, Kang Jiki, maaf, maaf, kalau misalkan ada aktivitas lagi boleh dilanjutkan lagi Kang Jikri ya. Ya, terima kasih banyak ya. Sama-sama Kang Jikri ya. Ya, ya, Baik, mangga. Assalamualaikum, mohon izin ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, Bang Dewa persilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap, aturun Kang Ramdan, Kang Zikri sebelumnya. Saya mau cek dulu nih, ini dengan Ibu Masrifah, apakah masih online? Cek. Oh ya, siap baik. Ya, kita mau ngecek nih Bu, karena memang di sini di kita sinyalnya agak bermasalah nih ya, sempat putus-putus tadi ya. Ya, baik. Terima Ini kasih kan karena ya Ustaz. ya boleh-boleh izin sebentar diskusi nih. Bu Masrifah baru bergabung nih Bu ya. Udah berapa 20 menitan.
Bukan jadi maksudnya jadi mitra STK ini jadi Oh, reseller udah 1 tahun lebih. Oh, 2 tahun. 2 tahunan. Oh, dari kota mana nih Bu Mas Rifa? Bintan. Di mana? Bintan. Bintan, Kepulauan Riau. Kepulauan Riau, Bintan ya. Oh ya, barusan Abu Yazid itu dari Tanjung Pinang ya kalau nggak salah ya. Ya, kami satu pulau. Ah iya iya betul-betul ya, Kepri ya, benar-benar. Baik, ini kan cuma bertiga kita ngobrol santai aja ya, Bu Rifa ya. Saya izin ya, perkenalkan diri, nama saya Dedi Wahyudi. Insya Allah kita akan sharing-sharing lah ya beberapa menit ke depan. Ini kita di tim SDQ ya, ada saya dan Kang Hamdan. Salam kenal Bu Mas Rifa, karena sepertinya saya belum pernah ketemu dengan Bu Mas Rifa sebelumnya ya, walaupun sudah bergabung cukup lama. Iya. Ya, ya, nggak apa-apa Ibu. Kalau misalkan videonya mau ditutup lagi berhalangan tidak apa-apa. Silakan ya. Jadi mau didengarkan suaranya juga tidak apa-apa ya. Oh, iya. Saya izin, Makasih, Mak. ya saya izin. Ya, saya izin untuk sedikit memperkenalkan tentang SDK itu apa. Ya nanti detailnya kita bisa bisa sampaikan di pertemuan hari Rabu ya. Ya, mohon izin saya ceritakan sedikit tentang PT SDQ ya. Ini di momennya hari ini adalah momennya adalah onboarding mitra Quran ya. Jadi para mitra SDQ yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi belum sempat ya mengenal apa itu SDQ, apa itu Syamil Quran, momennya memang di acara kali ini. Jadi izin saya sedikit menjelaskan ya. Selamat datang di Samil Quran ya untuk Bapak Ibu yang baru bergabung ya. Selamat datang Samil Quran. Ini adalah PT Samil Duta Quran, ini salah satu entitas yang ada di Samil Quran. Seperti yang tadi dijelaskan Kang Zikri dan Kang Ramdan bahwa di Samil Quran ada entitas yang bergerak di bidang distribusi buku-buku sirah, ada yang di bidang mushaf Al-Quran, ada yang di bidang pendidikan, ada juga di sekolah dan pondok pesantren ya. Untuk STQ sendiri adalah entitas atau perusahaan yang bergerak di bidang distribusi Quran. Oke, nah SDQ sendiri ini bukan hanya sekedar perusahaan penjualan Al-Quran ya, Bu Mas Rifat. Tapi eh, kita juga adalah kumpulannya. Kita juga adalah kumpulan siapa? Saya kumpulan para pejuang Quran yang berasal dari berbagai macam latar belakang yang berbeda. Kalau misinya sama, ya misi kita adalah selama ini untuk memandu Bapak Ibu ya para pejuang Quran untuk bisa menghasilkan dampak yang positif bagi umat. Kalau boleh jelasnya, ini adalah visi misinya PT SDQ. Visi kita adalah membumikan Al-Quran dan menghidupkan sirah. Jadi aktivitas kita, segala macam aktivitas kita, program kita itu nggak jauh-jauh dari membumikan Al-Quran, ya, dan menghidupkan sirah. Nanti Bapak Ibu bisa tahu bahwa programnya nggak jauh-jauh dari dua ini aja. Belajar Al-Quran, mendistribusikan Al-Quran, program wakaf Quran. Kita memperbanyak para penghafal Quran. Kita mengajarkan Al-Quran ke sekolah-sekolah segala macam. Ya, di sana kegiatan-kegiatan kita. Sementara misinya, yang pertama adalah membangun jaringan kemitraan, bukan sekedar jaringan penjualan. Jadi para mitra yang bergabung dengan kita, itu nantinya kita akan berupaya SDQ ini bersama para rumah samil Quran atau reseller atau para perwakilan dari masjid-masjid itu kita akan menjadi sebuah jaringan kemitraan yang nantinya bisa bergerak dalam bidang apapun ya utamanya tetap di Al-Quran. Yang kedua, kita punya misi adalah memperluas akses mushaf Quran ke berbagai lapisan umat di Indonesia. Ya, kita tahu bahwa sebenarnya di Indonesia distribusi Quran itu sudah cukup baik. Tapi ternyata menurut data masih banyak ya umat muslim yang belum memiliki akses terhadap Al-Quran. Kurang lebih gini lah. Dari kurang lebih ya 240 juta umat muslim di Indonesia yang punya Al-Quran itu ternyata ya atau yang bisa mengakses Al-Quran itu ternyata nggak lebih dari 60% saja. Ya, jadi masih banyak ternyata, masih puluhan juta umat muslim di Indonesia itu yang belum punya akses ke Quran atau kasarnya belum punya Al-Quran yang bisa dipakai untuk ngaji, untuk belajar,
untuk tilawah dan yang lain-lain. Nah, SDK hadir untuk mewujudkan hal itu. Kita perluas akses mushaf supaya seluruh umat muslim di Indonesia bisa punya Al-Quran. Misi yang ketiga adalah kita akan menghadirkan model bisnis Qurani yang relevan dan sesuai dengan zaman. Ya, jadi bisnisnya bisnis Qurani. Nah, yang keempat, menjadikan distribusi Quran sebagai usaha yang bernilai dakwah. Nah, kenapa jadi usaha yang bernilai dakwah? Karena kita ingin kita di SDK ini, Bapak Ibu yang jadi mitra tadi ada Bu Masrifah, ada Pak Cipto, tidak hanya mencari atau tidak hanya menjalankan usaha, ya, tidak hanya mencari profit, tidak hanya mencari untung, tidak hanya mencari uang di sini, ya, tapi ini adalah sebuah aktivitas dakwah kita di sini. Nantinya di perjalanan Bapak Ibu ketika ikut acara setiap hari Rabu pagi, itu pasti Bapak Ibu akan ketemu. Ya, banyak sekali mitra kita yang niat utamanya adalah dakwah. Aktivitas utamanya adalah syiar Quran. Yang lain-lain itu bonus-bonus saja. Nanti akan ketemu dengan mitra-mitra yang seperti itu. Nah, izin kita perkenalkan untuk di tim SDK sendiri, ini ada kalau di pusat, ini ada 3 orang. Kita punya 6 cabang dan 1 pusat. Pusatnya ada di Kota Bandung. Cabangnya 6, ada di Bandung, Jakarta, Jogja, Surabaya, Medan, dan Palembang. Untuk di pusat sendiri, kita punya 3 orang yang bergerak. Ada saya, Diri Wahyudi, selaku pimpinan di PT SDQ. Ada Kang Ramdan yang memandu perjalanan acara kita hari ini. Beliau adalah di mitra manajemen yang berurusan dengan kebutuhan-kebutuhan pengelolaan mitra. Jadi Bapak Ibu yang ada kebutuhan-kebutuhan terkait urusan kerjasama antara Bapak Ibu dengan PT SDQ atau Samil Quran, bisa berkomunikasi, bisa bertanya, bisa berkonsultasi selain kepada tim salesnya, juga bisa kepada Kang Ramdan. Ya, kemudian ada Kang Zaki Muhammad, ini adalah tim sales admin dan data kita. Ya, jadi seluruh administrasi dan juga data Bapak Ibu, transaksi penjualan, program-program berjalan, itu nanti bisa berkomunikasi dengan Kang Zaki namanya. Gitu ya. Nah, kemudian lanjut sedikit. Nah, kalau kemudian bertanya, apa sih peran dan tanggung jawab mitra di SDG ini? Ya, kalau saya boleh sampaikan garis besarnya, ketika Bapak Ibu, Pak Cipto, Bu Mas Rifa, dan siapapun yang bergabung dengan Syamil Quran, itu ketika hadir bersama Syamil Quran, itu akan punya peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Ya, jadi menurut kami, mitra PT SDG adalah individu yang bergerak bebas dalam menjalankan syiar Qur'annya. Bebas ya, sesuai dengan kemampuan masing-masing, sesuai dengan kondisi daerah masing-masing, sesuai dengan latar belakang masing-masing ya. Yang penting bagi kita tujuannya itu sama, yaitu turut serta memberantas buta huruf Al-Quran di Indonesia. Yang tentu saja dalam melakukan aktivitasnya mengikuti ketentuan yang ada di PT SDG dan juga di pemerintah negara Republik Indonesia. Gitu ya. Itu gambaran umumnya. Sementara kalau bertanya kira-kira kalau peran mitra itu di SDG seperti apa ya? Atau apa sih peran mitra bagi Syamil Quran, bagi PT SDG? Yang pertama, mitra itu punya peran adalah sebagai perpanjangan tangan perusahaan. Jadi, Bapak Ibu nih, Pak Cipto, Bu Mas Rifah, mitra itu bukan sekedar penjual mushaf, bukan. Tidak hanya di situ, ya. Mitra itu bukan sekedar pedagang Quran, bukan. Mitra itu bukan sekedar orang yang menggalang wakaf Quran, bukan. Ya, tetapi mitra itu sendiri adalah representasi nilai PT SDG atau Syamil Quran di lapangan. Jadi segala macam aktivitas yang dilakukan oleh para mitra itu diharapkan merepresentasikan nilai-nilai yang dipegang oleh Syamil Quran dan PT SDG. Ya, itu yang pertama. Jadi tidak bisa sembarangan juga. Mohon maaf ya, mohon maaf sekali. Misalkan ada mitra yang dia adalah mitra SDG, kemudian membuat program-program wakaf Quran, tapi juga di tempatnya, nauzubillah ya, misalkan menjual barang-barang yang melanggar syariat Islam, itu tidak bisa. Tentu saja akan langsung kita putus mitra, karena tidak merepresentasikan nilai-nilai Syamil Quran. Atau beliau adalah mitra Syamil Quran, mitra PT SDQ. Tapi kemudian terkena kasus misalkan ya,
Nauzubillah min dzalik. Ada penyalahgunaan dana, kemudian ada korupsi atau melakukan tindakan kriminal, itu sama sekali tidak mencerminkan nilai SDK atau Syamil Quran. Ya, maka pasti akan kita putus kemitraan. Ya, kemudian yang kedua, mitra ini juga hadir sebagai penghubung kebaikan dan solusi. Jadi kita berharap mitra itu berperan sebagai jembatan, ya, antara kebutuhan umat dengan solusi yang kita tawarkan. Jadi umat muslim punya kebutuhan, kita punya solusinya. Misalkan, ya, secara kemarin ada survei terbaru membuktikan 73% umat muslim di Indonesia belum bisa baca Al-Quran. Subhanallah ya, 73%. Jadi kalau ada 100 juta umat muslim dewasa, anggap 73 jutanya belum bisa baca Quran. Itu masalah. Ya. Nah, kita hadir sebagai solusi. Kita tidak hadir untuk berjualan mushaf kepada mereka, tidak. Kita hadir bentuknya macam-macam. Apa saja contohnya? Kita punya program-program yang kita lakukan. Kita punya kelas belajar tahsin di TikTok Live. Ada ya sekarang setiap hari Rabu ya Kang ya, sore. Di TikTok sore kita punya kelas belajar Quran gratis. Siapapun yang belum bisa baca Quran, yang ingin memperbaiki baca Qurannya, ikuti di TikTok belajar gratis, ada ustadznya. Ya. Kita punya training-training atau metode-metode untuk belajar baca Quran. Ada metode Jariyah, ada metode Syamil, ya, ada metode yang lain. Ya. Ada juga umat-umat Muslim yang memang punya target-targetan, punya hafalannya nambah. Seperti anak-anak sekolah, misalkan anak pesantren yang punya target hafalan. Kita punya program-program pelatihan menghafal Quran. Kita punya mushaf yang sesuai dengan kebutuhannya. Kita punya program-program TFV-nya, mencetak guru-guru penghafal Quran, mencetak guru-guru ngaji. Itu kita punya programnya. Ya. Jadi, yang menjalankannya siapa? Mitra yang menjadi jembatannya. Umat punya kebutuhan, umat punya masalah, sambungkan dengan Syamil Quran, sambungkan dengan PTSDQ. Sehingga apa? Sehingga permasalahan umat, sehingga kebutuhan umat itu bisa ada solusinya. Dan Bapak Ibu adalah sebagai perantaranya, penghubungnya. Ya, itu adalah peran kedua yang kami harapkan. Peran ketiga adalah mitra ini adalah sebagai individu yang bertumbuh. Kita di Syamil Duta Qurani, di Syamil Quran, itu kita memposisikan mitra sebagai individu yang sedang belajar, yang sedang bertumbuh, bukan mesin omset. Ya, Bapak Ibu nanti kalau sudah sering ikut di hari Rabu pagi, ya, itu pasti sering ketemu dengan mitra yang dulunya. Itu kalau saya ada satu orang mitra di Jakarta, namanya Ibu Halimah Siregar. Beliau asli dari Mandailing Natal, tapi sudah di Jakarta ya. Pertama kali bertemu di Jakarta, beliau curhat, Pak, bantuin saya ya. Saya orangnya nggak bisa ngomong. Nah, maksudnya dia tidak bisa presentasi, tidak bisa nawarin. Wah, itu kalau dibilang, dia mulai di Syamil Quran itu dengan nol. Malah orang yang pemalu, ngomongnya pelan, nggak bisa ngomong menurut dia. Seiring berjalan waktu, ikut-ikut kelas kita, ikut kelas pelatihan, segala macam. Sekarang, beliau adalah salah satu leader di Syamil Quran. Beliau adalah salah satu mitra dengan prestasi yang tertinggi. Langganan peraih reward. Ya, tidak pernah absen dapatkan reward dari Syamil. Selalu. Kalau ditanya berapa rata-rata mushaf Quran yang didistribusikan oleh Ibu Halimah Siregar per bulan, saya bisa sampaikan mungkin bisa di angka 1.000 sampai 2.000 mushaf Quran per bulan. Dari yang sebelumnya ngakunya nggak bisa ngomong. Ya, kalau sekarang, kalau beliau kalau ngomong sudah ngomongin Quran itu lancar. Ya, jadi mitra kita posisikan sebagai individu yang belajar dan bertumbuh. Makanya kita hadir untuk menemani. Kita belajar bareng, kita tumbuh bareng. Ya, kita siapkan fasilitas-fasilitasnya. Ada juga mitra yang ingin awalnya, Pak, saya pengen jadi guru ngaji juga, ingin jadi trainer pelatih Al-Quran. Bisa, kita punya program-programnya. Ya, kita punya program pelatihan menghafal Al-Quran, kita punya program tahsin. Kita juga punya program mendidik orang untuk menjadi guru ngaji atau pelatih Quran. Ada insya Allah. Ya, nanti Bapak Ibu bisa ikuti itu semua. Dan yang keempat, perannya adalah mitra sebagai penjaga keberlanjutan ekosistem. Ya,
kita berpendapat bahwa ya di Indonesia ini ekosistem dakwah kita ini cukup bagus ya. Kalau kita lihat, kita punya banyak lembaga-lembaga Islam, kita punya banyak lembaga-lembaga sosial yang menjalankan program-program untuk kegiatan-kegiatan sosial bagi umat Muslim. Nah, Syamil Quran atau PTSDQ itu adalah salah satu lembaga yang ikut serta dalam ekosistem tersebut. Sehingga kita berharap Bapak Ibu para mitra ini juga menjaga keberlanjutan ekosistem yang sudah dibangun. Ya, mitra atau Bapak Ibu nih, Pak Cipto, Bu Masrifah juga bisa berperan sebagai penjaga keseimbangan ya antara semangat dakwah yang sedang berjalan sekarang, kesehatan bisnis dan juga keberlanjutan program-program Quran Syamil Quran di masyarakat. Nah, itu adalah peran yang diharapkan oleh kita untuk para mitra. Nah, kemudian kalau bicara selain peran ada apa? Ada tanggung jawab juga. Ketika Bapak Ibu sudah bergabung dengan Syamil Quran, maka ada tanggung jawab yang melekat pada Bapak Ibu. Ya, yang pertama, tanggung jawabnya adalah Bapak Ibu itu wajib menjalankan aktivitas secara aktif dan bertanggung jawab. Ya, kita di SDK menyediakan sistem, kita menyediakan dukungan, kita menyediakan segala macam fasilitas support dan yang lain. Namun, aktivitasnya itu tetap adalah menjadi tanggung jawab mitra. Ya, misalkan Bapak Ibu aduh saya pengen banget nih mulai siar Quran bareng Samil. Saya pengen banget bisa ngajarin anak-anak di lingkungan saya untuk bisa baca Quran atau untuk bisa menghafal Quran. Baik, kita bantu siapkan sistem dan dukungannya. Kita punya program pelatihan Quran, kita punya kurikulumnya, kita punya metodenya, kita siapin dukungannya. Kita akan ajarkan Bapak Ibu untuk bisa ngajarin Quran buat masyarakat sekitar. Tetapi yang menjalankan, yang mengajarkan anak-anak sekitar untuk belajar Quran, untuk menghafal Quran, itu tetap Bapak Ibu sendiri. Ya, kita siapkan sistem, kita siapkan dukungan, fasilitas kita siapkan. Nah, Bapak Ibu yang bergerak untuk masyarakat sekitar. Gitu ya. Itu yang sudah berjalan beberapa tahun ini dan alhamdulillah sangat-sangat efektif. Karena dengan bantuan Bapak Ibu para mitra sekalian, kita bisa menjangkau ratusan ribu bahkan jutaan umat muslim yang belum bisa baca Quran akhirnya bisa baca Quran. Kita kalau kita yang menjalankan sendiri nggak akan kebayang orangnya cuma sedikit, paling berapa banyak. Tapi dengan bantuan Bapak Ibu sekalian, justru dampaknya luar biasa. Ya. Nah, yang kedua, tanggung jawab sebagai mitra adalah menjaga integritas dan amanah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ini tidak jauh-jauh dari syariat Islam ya. Ketika dalam transaksi kita wajib transparan. Bapak Ibu nanti berhubungan dengan para donatur atau wakif atau para pembeli Quran atau siapapun yang bersedekah Quran itu wajib transparan. Ya. Kemudian tidak memanipulasi data, tidak menyalahgunakan data yang diamanahi ke kita, kemudian juga tidak melakukan klaim berlebihan. Contoh misalkan, oh ada metode menghafal Quran dari Syamil nih. Insya Allah pakai metode ini 1 detik bisa dibaca, 1 detik bisa menghafal Quran. Jangan ya, itu klaimnya berlebihan. Biasa saja, sesuai dengan anjuran saja. Yang penting kita melakukan ini secara benar, penuh integritas dan amanah. Gitu ya. Nah, tanggung jawab yang ketiga adalah mengikuti sistem dan aturan yang berlaku. Ya, jadi kita di PTSD ini punya aturan, ada aturan kemitraan, ada aturan perusahaan segala macam. Itu wajib diikuti oleh Bapak Ibu sekalian. Kritik dan masukan tetap terbuka. Kita sangat terbuka menerima kritik dan masukan. Ya, dan eksekusi juga tetap di satu pintu. Maksudnya apa? Jadi ketika ada Bapak Ibu punya keluhan, ada kesalahan di lapangan, ada kendala, itu boleh kritik kita boleh minta solusi atas kendala yang dihadapi atau kasih masukan kita supaya jauh lebih baik itu sangat-sangat boleh ya tidak ada larangan ya. Kemudian yang keempat tanggung jawabnya adalah berkomitmen pada proses bukan hanya hasil ya karena kita tahu kalau hasil itu bisa naik turun tapi kalau proses yang dijalankan oleh Bapak Ibu contoh dengan tetap hadir nanti ketika sudah mengikuti acara hari ini dengan tetap hadir di setiap hari Rabu pagi belajar bersama yang lain, itu merupakan sebuah proses yang dijalankan yang sangat-sangat kita harapkan. Ya, Bapak Ibu cukup hadir di acara-acara kita, cukup mengikuti, belum belum aktif, belum produktif juga tidak ada masalah. Cukup hadir, mengikuti, belajar, mendengarkan sharing orang lain, ikut sharing,
Nah, itu juga buat kami sudah cukup. Karena nanti lambat laun pasti Bapak Ibu juga akan mendapatkan pengetahuannya, akan mendapatkan caranya masing-masing. Gimana ya caranya saya bisa siar Quran? Cara yang cocok buat saya seperti apa ya? Yang bisa saya lakukan dari rumah apa ya? Yang bisa saya lakukan dengan kondisi yang saya miliki sekarang seperti apa ya? Insya Allah Bapak Ibu nanti akan ketemu caranya masing-masing. Ya. Nah, kemudian, nah, terkait benefit kemitraan. Ketika Bapak Ibu sudah jadi mitra Samil Quran, memang benefitnya apa aja sih? Ya. Nah, jadi ketika Bapak Ibu sudah daftar jadi mitranya Samil Quran atau PTSDQ itu ada beberapa benefit yang menyertai. Kalau ada Bapak Ibu yang sudah daftar cukup lama tapi belum menjalankan, mungkin belum merasakan benefitnya, ya. Tapi buat yang nanti akan mencoba menjalankan dakwah Quran, siar Quran bareng kita, itu insya Allah kita akan siapkan beberapa benefit. Ya, ada dua benefit utama ya. Yang pertama benefit berupa materi atau material, yaitu yang pertama adalah diskon mitra. Ya, diskonnya kurang lebih 10 sampai 35% tergantung dengan program yang dijalankan. Ya, kemudian ada poin reward. Nah, selain dapat diskon, dapat juga poin. Ini poin untuk apa ya? Ini nanti untuk ditukarkan jadi sesuatu. Bisa bisa ditukarkan jadi mushaf Quran, bisa ditukarkan jadi logam mulia, emas batangan ya. Bisa ditukarkan jadi gadget, bisa ditukarkan jadi insentif ya nilai rupiah yang kita transfer setiap bulannya, bisa ditukarkan jadi jalan-jalan rihla Qurani bareng mitra yang lain dan banyak sekali jenis reward-reward yang kita siapkan. Itu benefit yang kedua. Benefit yang ketiga ada juga komisi atau insentif ya. Kalau Bapak Ibu contoh nih, di dekatnya ada, oh di masjid saya ada majelis taklim. Majelis taklimnya pengen punya Quran, tapi dengan covernya khusus majelis taklimnya sendiri. Misalkan majelis taklim Al-Muhajirin, majelis taklim Al-Ikhlas. Pengen covernya warna pink, ada desainnya begini-gini dengan tulisan. Itu bisa order di PT SDQ. Kemudian Bapak Ibu sebagai yang menawarkan akan mendapatkan komisi atau insentif khusus yang nilainya bisa kita atur, bisa kita sesuaikan. Nah, gitu ya. Jadi luar biasa nih, selain mendistribusikan mushaf-mushaf yang ada, bisa juga bikin Quran-Quran custom, covernya khas, beda dengan yang lain, ada tulisan namanya dan yang lain-lain. Ada logo Majelis Taklim, logo sekolah, logo perusahaan, logo instansi boleh. Gitu ya. Nah, benefit yang keempat, ini ada komisi referral. Nah, ini adalah komisi atau insentif yang Bapak Ibu dapatkan kalau Bapak Ibu ternyata misalkan setelah setelah kerjasama bareng Samil Quran, bikin program wakaf Quran, distribusi Quran, bikin pelatihan Quran. Kemudian ada saudara atau ada teman yang pengen juga, misalkan Bu Mas Rifah, ada keluarganya atau temannya, Bu, saya pengen juga dong jadi mitranya Samil, pengen juga jadi rumah Samil Quran. Bisa daftarin nggak? Bisa, nanti Ibu Masifah daftarkan. Nah, kalau sudah didaftarkan, yang nantinya setiap transaksi yang dilakukan oleh keluarga Ibu tersebut, Ibu Masifah nanti dapat komisi atau dapat insentif. Ya, yang nilainya kalau dari rupiah itu ada kurang lebih 2,5%. Ada juga yang bentuknya adalah poin reward. Ya, ada juga, jadi dua bentuk, ada nilai rupiah dan ada poin reward. Itu bisa didapatkan. Gitu ya, jadi lumayan ya tidak tidak apa tidak sia-sia lah kalau ada keluarga kita yang bergabung juga karena diajak oleh Bapak Ibu sekalian ya itu adalah terkait benefit kemitraan ini benefit yang bentuknya material kemudian benefit yang bentuknya lain kita punya nah yang pertama kalau Bapak Ibu sudah jadi mitranya Samil Bapak Ibu bisa dapatkan benefit yang lain pertama edukasi rutin ya pelatihan rutin via Zoom setiap hari Rabu jadi setiap Rabu pagi jam 9 kurang lebih jam 9 sampai jam 11.30 kita punya training Zoom yang membahas berbagai macam hal ya tentang apa tentang Syamil Quran tentang bisnis Quran tentang pelatihan Quran dan yang lain-lain ya sebagai contoh kemarin itu kita ada belajar bagaimana caranya menjalankan program pelatihan Al-Quran. Kemudian belajar bagaimana caranya menggalang wakaf Quran.
kemudian belajar bagaimana caranya untuk bisa ya melakukan kegiatan Quran di sekitar dan yang lain-lain. Ya, isinya banyak sekali. Ya, kadang ada juga pelatihan ilmu-ilmu public speaking, kemudian belajar mendesain via Canva, belajar memanfaatkan AI untuk kebutuhan promosi dan yang lain-lain ya. Itu kita ajarkan rutin. Belajar optimasi TikTok, belajar optimasi IG juga kita lakukan di setiap hari Rabu. Ya, jadi Bapak Ibu yang nanti hari ini hadir, ketika ada waktu bisa ikut tuh hadir di hari Rabu, setiap Rabu jam 8 pagi ya. Itu ada kelas-kelas seperti itu. Silakan, silakan diikuti. Insya Allah akan ada manfaatnya. Sedikit atau banyak, insya Allah akan ada manfaatnya. Ya. Kemudian benefit yang kedua adalah ada kelas khusus. Jadi kita juga punya kelas-kelas. Ada kelas khusus leadership. Ini biasanya kelas dengan persyaratan. Jadi ada syarat dan ketentuan. Ini yang mengisinya insya Allah adalah orang-orang spesial. Seperti Pak Riza Zakaria sebagai owner Syamil Quran Group, ya owner Syamil Group. Kemudian ada Mas Ipo Santoso misalkan. Kemudian ada Bang Fajrin Rashid, itu adalah komisaris di Rumah Sakit Edelweiss, komisaris salah satu komisaris di Syamil Quran juga. Kemudian yang lain-lain ya, Ipo Santosa, pernah juga ada Dokter Andika, kemudian siapa lagi kemarin yang ngisi ya, Dokter Zaidul Akbar dan yang lain-lain. Ya, itu kelas-kelas khusus. Ya. Nah, kemudian ada kelas Misteri Quran. Nah, kita juga membuka kelas buat Bapak Ibu yang mau belajar Al-Quran, mau memperbaiki bacaan Qurannya. Kita ada kelasnya Ustadz siapa? Ustadz Zulfikar Tamher ya. Beliau domisili di Tasik. Itu kita ada kelas online-nya. Kemudian kelas menghafal Quran. Kita banyak tuh ada kelasnya Ustadz Nur Hidayat, ada banyak kan tren-tren kita ada Ustadz Yudi. Ada kelas menulis Quran. Nah, buat yang belum pernah menulis Quran, kita juga ada punya kelas menulis Quran. Itu biasa diisi oleh Ustadz Agus Setiawan ya dari Rumah Sakit Quran Mubarok. Ada juga kelas keuangan syariah ini baru nih akan kita adakan di 2026. Jadi kita akan belajar bagaimana caranya mengelola keuangan menurut syariat Islam. Ini ada kelas-kelas khusus. Kemudian kita juga punya benefit lainnya adalah support program Al-Quran. Jadi kalau Bapak Ibu ketika pilihan dakwah Qurannya adalah, saya mau syiar Quran saya melalui kegiatan-kegiatan, bisa nggak? Bisa. Bapak Ibu bisa pilih program-program kequranan yang nanti akan kita support. Kita punya training for trainer Tikro. Jadi kita membuat program pelatihan TFT ini untuk menghasilkan guru-guru ngaji, untuk menghasilkan guru-guru pelatih metode hafalan Quran. Ya, kita menghasilkan kelas, kita membuka kelas untuk menghasilkan guru-guru pelatih tahsin, guru-guru pelatih menulis Al-Quran. Bapak Ibu bisa ikut ya. Jadi nggak hanya melakukan program distribusi Quran, penjualan Quran, program wakaf Quran, enggak. Bapak Ibu juga bisa belajar kalau ada minat, kalau ada keinginan ingin jadi guru ngaji, guru hafalan, guru tahsin, guru menulis Quran, bisa ikut kelas-kelas kita nanti. Ya, itu insya Allah minimal bermanfaat buat diri kita dan keluarga. Gitu. Kemudian Bapak Ibu juga misalkan yang mau melaksanakan pelatihan Quran, saya mau nawarin pelatihan menghafal Quran untuk sekolah dekat rumah saya. Saya mau nawarin pelatihan Quran untuk majelis taklim di masjid saya. Saya mau nawarin pelatihan menulis Quran untuk SDIT di dekat rumah saya. Bisa nggak disupport? Insya Allah bisa. Ya, insya Allah bisa. Kita sudah jalankan itu. Ya, kita berikan support-support yang cukup untuk para mitra yang ingin menjalankan program-program keQuranan seperti itu. Ya, dan ada juga program tukar musab. Nah, ini mungkin belum banyak yang dengar. Jadi kita punya program menukar musab-musab masyarakat yang sudah rusak, sudah tidak layak pakai, sudah kotor, sudah sobek-sobek, itu kita melakukan pengelolaan musab-musab rusak atau musab lamanya, kemudian masyarakat itu mendapatkan musab-musab yang baru. Ya, jadi ditransaksikan karena masyarakat tidak bisa mengelola musab-musab yang rusak, biar pengelolaan musab-musabnya ada di kita. Ya, masyarakat tinggal terima beres saja. Kemudian benefit yang lain adalah ini yang biasanya ditunggu-tunggu para mitra yang sudah lama bergabung adalah Rihlah Qurani. Apa itu? Adalah program dakwah bareng mitra berprestasi ke negara-negara atau daerah-daerah khusus.
yang isinya kegiatannya kurang lebih adalah wisata, jalan-jalan, makan-makan, belanja-belanja, tapi sambil siar Quran. Ya, Bapak Ibu nanti boleh tanya dengan mitra-mitra yang sudah pernah menjalankan. Kita itu sudah pernah ke Thailand, kemudian ke Malaysia beberapa kali, 3 kali kalau nggak salah, ke Singapura 2 kali, kemudian ke Hong Kong juga sudah pernah. Terakhir itu kita hampir sekali ke Korea Selatan, Turki, ya. Tapi ketika pandemi terjadi tidak punya peluang, jadi kita batal. Nah, Alhamdulillah kalau sekarang sudah mulai normal, kita akan mengadakan lagi program-program dakwah itu ke negara-negara tersebut. Insya Allah di tahun ini, insya Allah di bulan Mei kita ke Singapura, ya, untuk wisata, jalan-jalan, makan-makan, belanja-belanja, syiar Quran. Ya, itu benefit yang kita siapkan untuk para mitra. Nah, terakhir kata, sebelum kita diskusi, saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian, para mitra Syamil Quran baru, ataupun yang memang baru sempat untuk berinteraksi dengan kita. Saya ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan, mari syiar bareng Syamil. Mari kita berantas buta huruf di Al-Quran di Indonesia ini. Saya kembalikan dulu ke Kang Ramdan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Semoga ini adalah pertemuan pertama kita. Kita akan bertemu lagi di kelas-kelas berikutnya untuk para mitra baru maupun di hari Sabtu kelas edukasi di hari Rabu kelas edukasi rutin kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dedi ya atas informasinya terkait dengan ta'arufan gitu ya. Ta'arufan terkait dengan SDG-nya, program-programnya tadi sudah disampaikan ya, Masya Allah, tabarakallah. Tadi kita banyak sekali mendapat poin-poinnya ya tadi ya, poin-poin terkait apa saja benefit-benefit yang didapatkan. Dan perlu digarisbawahi bahwasannya kita di sini tidak hanya problem mendelik ya. Jangan sampai mushaf ini dijadikan komoditi jual beli saja, tapi ini kita niatkan untuk syiar. Karena ketika Quran itu kita sebarkan, orang mau untuk membacanya, menghafalkannya, mengamalkannya, pasti itu akan jadi amal jariah untuk kita semuanya gitu ya. Dan alhamdulillah terima kasih juga untuk sahabat-sahabat yang baru bergabung di sini ya. Ada Ummu Rizki gitu ya. Ada Pak Syarial, ada Pak Sofian Hadi, ya, Babeh Quran, Masya Allah ya. Ahlan wa sahlan. Ada siapa lagi di sini? Bu Rini Payakumbuh, gitu, Mas Rifah tadi ya, sudah perkenalan. Terima kasih tadi yang sudah sama bergabung-gabung juga. Baik, sebelum kita akhiri, mungkin dari Bapak atau Ibu mungkin ada yang